Jadi kita ingin menghadirkan sebuah MIPA workshop, Fit. MIPA workshop. Workshop. Tagline kalian kan MIPA menyala gitu kan. Menyala bangku. MIPA Menyala bangku gitu kan. Ilmu padi. Ya, itu aku juga kayak apa ini cuman ngikutin tren ya? Apa itu? Berpikir, bergerak, dan berdampak. Apa nih MM? Kok ada MM juga ini? MIPA menikah kah? Oh, Oh, bukan. enggak. Jadi, Aku mau dah 3 kata kan? Aku Oh, 2 3 kata kata. lagi? Dua Aku kata 2 apa? kata aja biar Apa? lebih keren gitu. apa? Bergerak, berkontribusi. Wah. Halo. Balik lagi sama aku, bocah MIPA pencari data, BPS Kuslami, apalagi hatimu. Kenalin, aku Yovito dari Statistika Angkatan 2022. Nah, mungkin langsung aja teman-teman karena kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol, apalagi udah beranjak ke episode 7 nih. Dan pastinya episode 7 ini sangat spesial teman-teman. Karena emang topiknya lagi hangat-hangat dan juga seputar tentang organisasi begitu. Nah, pastinya untuk nemenin aku bakalan mengundang narasumber yang pastinya keren abis, kece abis, yaitu langsung aja paslon Presiden BEM FMIPA UNS 2024 dan juga Wakil Presiden BEM FMIPA UNS tahun 2024. Oke. Halo Mas di sini. Halo, Vito. Oke, mungkin bisa kenalan dari yang paling di sisi kiri saya ini. Oke. Sisi kiri aku ya. Aku dulu ya berarti ya. Oh ya, boleh aja. Oke, teman-teman kenalin ya. Aku Muhammad Rifai dari Statistika juga angkatan 2021 dan insya Allah nanti mencalonkan diri sebagai Presiden BEM FMIPA tahun 2024. Oke, mungkin sebelahnya. Oke, aku nih sekarang ya. Iya. Oke, perkenalkan ya teman-teman. Nama aku Abdullah Fakih dari Statistika juga, tapi dari angkatan 2022. Insya Allah di sini aku yang akan membersamai ya Mas Rifai untuk maju kontestasi BEM FMIPA UNS 2024. Waduh. Ini berarti ini kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya ya nggak terlalu awam lah sama orang-orang ini teman-teman sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu kan kalau misalnya memang calon presiden BEM dan juga wapres BEM FMIPA itu ada Mas Pai dan juga Mas Fakih begitu. Oke, mungkin aku mau tanya dulu dong untuk kesibukannya dari Mas Fakih ini baru-baru ini ada apa gitu panitiaan atau mungkin apa gitu di luar perkuliahan? Kalau di luar perkuliahan palingan ya belajar mandiri sih, hobi-hobi dan juga kan lagi ada waktu kosong. Iya. Sekarang itu lagi suka membaca sih. Oh. Entah itu membaca novel Oke. atau mungkin membaca tweet dan atau mungkin tulisan-tulisan keren orang-orang lah. Ya, berarti Suka membaca. mungkin lebih santai aja ya, chill Iya, ya. lagi chill atau enggak lagi menyalurkan hobi dengan main game nih sekarang. Waduh. Nih. Soalnya semester kemarin itu main game itu jarang banget. Wah, berarti emang mungkin kemarin kayak nggak sempat, sekarang mungkin Iya, waktunya kan. iya, Oke. Kalau Mas Pai sendiri nih kesibukannya apa ini? Kalau aku sendiri ya ini sih ya kuliah, tapi Kuliah. aku ngambil studi dependen di Bangkit, jadi kuliahnya online. Selain itu, alhamdulillah kemarin juga diamanain menjadi duta kampus ONS. Jadi mungkin nantinya akan berkesibuk juga di Humas ya untuk membranding ONS tentunya. Seperti Oke, itu. wih keren banget ya teman-teman. Ada Mas Duta, habis itu ada Mas Fakih. Ya mungkin Iya. pas jadi mungkin kalau misalnya memang mencalonkan ini berarti udah memang siap untuk mengkosongkan hari-harinya untuk menjadi duta FMIPA ini atau gimana? Duta UNS ya? Wah, gila keren banget teman-teman. Juara 3 lagi kan? Iya. Waduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Fakih nggak mau ngikut-ngikut menjadi duta ini? Waduh, ini bisa ya duta FMIPA gitu. aduh kayaknya kurang berkompeten kayak kalau dari Waduh. duta-dutaan ya. Oke. Ya mungkin minimal duta MIPA dulu lah. Iya. Minimal duta Dicoba FMIPA. lah nanti ya. Oke teman-teman. Jadi mungkin aku mau tanya juga deh. Kan ini kan emang topiknya lagi organisasi ya. Betul. Nah mungkin aku mau tahu deh sebelum ini mungkin pernah sebelum demisioner itu pernah menjabat di mana atau mungkin pernah berorganisasi di mana di luar kampus atau mungkin di dalam kampus gitu. Mungkin dari Mas Pai dulu gimana? Dari aku ya? Iya. Dari aku dari organisasi itu, Fit.
dari SMP. SMP. SMP aku udah ada organisasi, mulai itu dari pramuka ya. Oh. Terus lanjut lagi ke SMA. SMA itu Hmm. aku banyak sekali menghabiskan waktu ya berkegiatan untuk organisasi. Aku pernah jadi OSIS, pernah jadi paskibra juga. Di teater aku paling mendalami teater ya. Oke, berarti Teater. emang mungkin lebih fokus ke teater ya kalau misalnya. Ya di SMA. SMA. Terus enggak juga menambah relasi juga di pramuka. Karena lewat pramuka aku ikut lomba-lomba dan alhamdulillah beberapa dapat prestasi juga di pramuka. Oke. Terus hobi itu, ya enggak hobi ya, kesenangan itu aku lanjutkan di tahun kuliah-kuliah ini. Dimulai dari tahun pertama, aku mencoba explore ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan di Himasta juga, di himpunan kita ya tentunya. Dan enggak di Himasta aja, aku juga berkecimpung di BEM UNS, menjadi di Kementerian Staf ya, di Kementerian Riset dan Data. Oh, riset dan data. Riset dan Data. Terus alhamdulillah tahun kedua kemarin diamanai menjadi dirjen di Kementerian Aksi dan Propaganda, yaitu Dirjen Propaganda Kreatif. Waduh, keren banget ya. Oke, berarti emang lebih keluar ya kalau misalnya di Univ ya. Mungkin lebih ke arah universitas gitu. Kalau misalnya di MIPA sendiri belum pernah ya, Mas? Atau mungkin apa gitu? Kalau di MIPA sendiri ya belum pernah sih. Iya, belum mungkin- pernah. Tapi untuk kepanitiaan mungkin pernah. Oke. Ikut Oke, berkecimpung. kalau dari Fakih sendiri nih gimana nih? Buat track recordnya. Waduh, ini harusnya aku duluan nih Mas Vito yang ditanya. Soalnya Waduh, setelah mendengar Mas Rifa ini sedikit waduh ya, Jangan kayak gitu, tinggi jangan. sekali ini. Kamu Oke. jangan rendah gitu Iya, dong, jangan Mas. merendah. Iya. jangan merendah. Kalau dari mulai organisasi sebenarnya itu SD itu aku udah pernah ya organisasi. SD? Tapi SD organisasi biasa-biasa aja. Maksudnya itu perkumpulan Iya, iya. perkumpulan buat apa ya pas itu ya? Aku lupa, yang penting kayak ikut lomba-lomba keluar gitulah, keluar perwakilan tapi itu berbentuk organisasi. Oke. Ya, jadi yang sebagai perwakilan dan juga itulah mencari teman-teman juga buat ikut lombanya. Terus di SMP juga hampir mirip ya sama Mas Riva, itu di kepramukaan. Tapi kan setiap siswa itu kan wajib pramuka ya. Nah, tapi aku di Iya. sini bagian khususnya, pasukan khusus lah bahasanya, yang dimana dia itu sebagai wajah pramuka di SMP ku buat lomba-lomba keluar, ikut jambore mungkin ya bahasanya, oke, jambore, perkemahan dan sebagainya. Dan aku kan di SMP itu kan pesantren ya. Iya. Tentunya untuk lomba itu nggak bisa sembarangan, harus bahasanya emang perizinannya dan regulasinya itu ketat lah. Jadi salah satu biar aku bisa berprestasi ya, salah satunya dengan ikut kepramukaan itu. Jadi sering ikut lomba keluar dan alhamdulillah ada juga yang berprestasi gitu, dapat juara lah. Lalu di SMA ya hampir sama ya, ada pramuka juga, kepramukaan. Soalnya kalau misalkan SMP-nya udah pramuka, SMA juga wajib. Dan itu sebagai bahasanya bukan senior ya, sebagai guru lah buat yang SMP, sebagai pendamping dan sebagainya. Terus di SMA juga aku itu ada organisasi sejenis OSIS lah. Kan kalau di pesantren aku itu namanya Ospeta, organisasi pesantrennya lah. Nah itu di OSIS ini, Ospeta ini, itu satu angkatan wajib mengikuti organisasi ini. Jadi ya bahasanya nggak sespesial itulah OSIS itu. Soalnya satu angkatan pasti berkecimpung di sana. Tapi dari situ tuh aku belajar banyak hal, entah itu manajemen organisasi, terus ngebuat acaranya juga itu skala nasional pas aku bukan. Waduh, keren banget. SMA Terus udah skala nasional. apa bahasanya, total hadiahnya nyampe ratusan juta pas itu kemarin. Keren Gitu. Keren Dan banget itu emang. juga pas aku nyelenggarain lagi Covid loh, Bos. Oh. Lagi Covid. Covid aja udah Jadi ratusan juta ya? jadi lagi itu beneran menantang banget nyari dananya, apalagi kan ya orang-orang kan lagi kecekik nih perihal pendanaan perusahaan, sponsor dan sebagainya. Jadi ya itulah try hard banget itu buat ngerjakan itu. Nah, habis itu untuk di kampus kan pasti beda ya. Iya, Dengan pasti. sekolah kan siswa mahasiswa juga kan beda ya, Iya. mahal kan ya. Nah, di sini aku mencoba ya berkecimpung di luar prodiku, organisasi prodiku. Soalnya kan kalau misalkan salah satu tujuan aku berorganisasi itu mencari relasi ya. Iya. Nah, kalau mencari relasi itu kalau misalkan statistika ya, kan kita kan pasti sering bertemu. Iya, benar banget. Ya, jadi aku mau mencobalah
di lingkup FMIPA dan di lingkup universitas. Mm-mm. Aku jadi pas itu mencoba di BEM FMIPA dan juga di BEM UNS. BEM UNS. Iya, BEM FMIPA dan BEM UNS. Tapi itu juga aku ngakal-ngakalin, beda kementerian, Oh, beda bidang iya, gitu. iya. Biar soalnya kalau misalkan sama bosen. Explore lah ya. Iya, explore. Jadi diri. kita bedain aja gitu Hmm. bidangnya sehingga semakin banyak juga kan ilmu dan pengalaman yang didapat. Gitu. Bener banget. Kalau di BEM FMIPA itu PSDM, kalau di BEM UNS itu pengembangan desa mitra. Oke. Nah, mungkin setelah tadi Mas Pai dan juga Mas Pakih udah jelasin udah pernah ikut apa aja. Nah, mungkin aku mau tanya nih. Sejujurnya itu organisasi tuh intinya tuh apa sih, Mas? Apa itu organisasi, Mas? Mungkin dari Mas Pakih dulu. Dari aku dulu ya. Iya. Mungkin kita ngebahas organisasi secara umum ya. Organisasi itu kan pasti perkumpulan ya, perkumpulan 2 orang atau lebih yang dimana mereka itu memiliki tujuan atau visi yang sama untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan gitu. Ya nggak jauh dari situ lah ya terbentuknya organisasi kayak mungkin BEM FMIPA pasti kan memiliki visi untuk tujuannya memajukan FMIPA, entah itu membuat FMIPA seperti yang divisi fakultas Iya. dan lain sebagainya. Kadang organisasi juga kan tentang ada organisasi hobi kan ya. Iya. Nah, di situ juga bisa disebut organisasi karena memiliki minat dan tujuan yang sama gitu. Iya sih ya, bener banget sih. Oke, mungkin dari Mas Pai sendiri kalau misalnya organisasi itu apa, Mas? Menurut Mas Pai. Kalau dari aku sendiri ya, Iya. menurut aku secara pengalaman yang aku rasakan, organisasi itu adalah sebuah keluarga, Fit. Oke. Jadi keluarga keduaku, di mana aku kan nggak jarang di rumah nih. Jadi yang bisa mengerti dan paham dengan situasi kita itu teman-teman di organisasi, apalagi yang respect dengan kita, yang membantu kita dalam keadaan senang maupun susah. Dan menurut aku di organisasi ini aku belajar banyak hal. Oke. Entah itu tentang kepemimpinan, entah itu mengatur waktu sebagaimana. Dan aku di organisasi ini bisa menjalin relasi banyak banget. Aku bisa Iya sih, kenal bener banget orang-orang sih. hebat. Aku bisa belajar ilmu-ilmu yang ternyata nggak bisa aku dapatin di prodi loh. Iya. Ternyata aku masih ada ya di orang di luar sana itu yang keren banget public speakingnya, terus ilmu-ilmu dengan skala prioritas yang menurutku ilmu-ilmu itu bisa kita pelajari gitu loh. Iya. Dan itu bisa kita eksplor lagi. Dan menurut aku organisasi ini penting. Iya sih, pasti sih. Apalagi kan orang mungkin lihatnya kayak ini fokus apalagi ke MIPA ya. MIPA kan lebih ke penelitian, mereka fokus lebih ke akademik ya. Tapi kadang 1-2 hal kita tuh nggak dapetin itu di prodi masing-masing gitu loh. Apalagi dengan kita nantinya berorganisasi, kita kenal sama orang lain atau mungkin orang yang lebih istilahnya apa ya, lebih wow lah dari kita gitu. Kita bisa belajar dari mereka dan juga pastinya menurut aku organisasi itu semuanya organisasi itu nggak ada yang salah. Yang pasti itu tujuannya aja sih. Pasti untuk berkemanfaatan masyarakatnya sendiri, masyarakat mungkin FMIPA atau mungkin yang lainnya gitu. Oke. Jadi memang kurang lebih seperti itu teman-teman. Iya, seperti itu. Karena emang ya gak jauh-jauh beda lah sebenarnya Iya. gitu. Karena emang mungkin bedanya kalau misalnya di universitas sendiri atau mungkin di kampus ya, mungkin lebih nanti keberjalanannya atau mungkin dari proker-prokernya gitu mungkin ya. Dan juga dari orang-orangnya Ya, kan bener pasti banget. dari berbagai fakultas ya, Ya. fakultas dan prodi pasti lebih beragam lah Ya. pemikiran dan lain sebagainya. Bener banget. Oke, aku mau tanya juga nih. Tadi kan juga udah ngebahas tentang organisasi. Nah, habis itu tuh kebetulan memang organisasi yang kalian ingin istilahnya apa ya, membersamai lah. Itu tuh tentang organisasi yaitu BEM FMIPA UNS gitu. Nah, mungkin aku mau tanya nih, atau mungkin dari Mas Pai sendiri atau mungkin dari Fakih itu tuh motivasi apa sih yang akhirnya sekarang ini kayak ini kayaknya pres BEM Wapres harus aku nih, atau mungkin berangkat dari keresahan yang sama kayak Mas ini kayaknya FMIPA butuh kita deh, atau mungkin ada motivasi pribadi gitu, mungkin dari Mas Pai sendiri gimana nih Mas? Kalau dari aku ya Fit, sebenarnya nggak ada keinginan harus kita, itu nggak ada. Iya. Tapi itu berangkat dari sebuah keresahan, Fit. Keresahan bagaimana kita mendengar, kita melihat dan merasakan sendiri bahwa di FMIPA ini perlu adanya perbaikan dan perubahan ataupun keberlanjutan yang mana untuk FMIPA itu semakin lebih baik ke depannya. Oke. Jadi ini keresahan, dan kalau nggak kita siapa lagi gitu loh yang melanjutkan. Oke. Gitu. Oke.
Kalau dari Fakih sendiri gimana, Fakih? Ya tentunya ya hampir sama lah ya. Iya. Kan saya juga kan, saya bahasanya. Sok formal banget, sok Kan formal aku banget. juga kan ini ya sudah berkecimpung gitu di BEM Hmm. FMIPA, dan kalau misalkan kita sudah merasakan, pasti kita memiliki sudut pandang yang dimana ada hal yang perlu dievaluasi, ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang harus dirubah gitu. Iya, benar banget. Jadi di sini berangkat dari keresahan bersama yang ingin membuat FMIPA lebih baik, ya kita bersama-sama gitu. Kolaborasi. Ya berkolaborasi untuk menghadirkan FMIPA yang lebih baik ke depannya. Gitu. Oke. Bukan berarti FMIPA sekarang buruk, bukan. bukan. Udah baik, Iya. tapi kita ingin Lebih lebih baik baik lagi. Bener Gitu. banget, bener sih. Karena memang kalau menurut aku juga kayak misalnya organisasi tanpa evaluasi itu apa gitu loh. Betul. Karena pastinya bukan karena emang organisasi itu buruk atau bagaimana, tapi kadang tuh evaluasi itu diperlukan untuk lebih baik lagi gitu loh. Betul. Karena pasti ya organisasi nggak ada yang sempurna gitu Iya. kan. Betul. Oke. Nah mungkin aku mau tanya juga nih, kan kalian pasti kalau misalnya nyalonin tuh ya nggak langsung, aku mau jadi presbem, betul. aku mau jadi wapres gitu. Pasti ada mungkin visi atau misi yang bakal dibawa gitu loh. Dan aku juga sepertinya kayak denger gitu atau mungkin pernah lihat kayak tagline kalian kan MIPA menyala gitu kan. Menyala bangku. MIPA menyala. Menyala bangku gitu kan. Ilmu padi. Ya, itu aku juga kayak apa ini cuma ngikutin tren nih atau Oh. mungkin gimana gitu kan. Nah, jadi mungkin visi misi dan juga mungkin bisa dijelasin kenapa tagline-nya tuh MIPA menyala itu kenapa gitu. Oke, mungkin MIPA Siapa yang menyala dulu mungkin dari Mas Rifai deh. Dari Boleh. aku dulu ya. iya, Iya. tagline. Kenapa kita mengangkat tagline MIPA menyala? Gitu? Iya. Karena rasa-rasanya kita itu perlu menyalakan semangat perjuangan lagi di FMIPA. Oke. Dan MIPA itu sendiri kan sebuah wadah atau ruang yang digunakan untuk mahasiswa khususnya di FMIPA untuk lebih berinovasi dan lebih aktif tentunya untuk memperjuangkan hal-hal yang kolaboratif. Untuk guna apa? Guna mewujudkan visi FMIPA itu sendiri, yaitu FMIPA Jaya. Oke. Terus menyala sendiri itu adalah sebuah manifestasi, manifestasi kita itu semangat perjuangan akan sebuah cahaya. Oke. Cahaya yang perlu diperjuangkan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi manifestasi semangat ini ingin kita tumbuh kembangkan kepada teman-teman. Nah, MIPA menyala sendiri itu adalah sebuah tagline yang ingin kita bawakan ya Ki, untuk menyalakan semangat teman-teman mahasiswa ya di KBM HIPA untuk terus berkembang dan tumbuh. Karena aku rasa teman-teman itu punya potensi semua. Bener banget. Punya potensi yang mungkin mereka kurang tahu. Wah, wadahku tuh di mana ya? Nah, Makanya ini kami ingin mewadahi teman-teman untuk terus berkembang dan tumbuh di sini dengan skala kolaborasi tentunya. Nggak mungkin kami berdua sendiri ya Ki ya. nggak Jadi, bisa dong, nggak Nggak bisa. bisa. Makanya kami ingin mengajak teman-teman untuk berkolaborasi di BEM FMIPA nantinya gitu. Oke, berarti emang kayak mungkin lagi tren atau apa kayak ini kayaknya keren nih MIPA menyala gitu kan. Ternyata emang ada maknanya gitu Iya. kan. Kita mengikuti tren, tapi juga kita memaknai juga gitu Iya. trennya. Oke, mungkin dari kalau misalnya visi misi Mas Fakih gimana Mas Fakih? Oke, kalau dari visi ya, kan tadi Iya. kan sudah disebutkan Ha. untuk mewadahi tumbuh berkembangnya mahasiswa FMIPA. Dari visi kami itu menghadirkan atau hadirnya BEM FMIPA ini sebagai wadah yang kolaboratif, edukatif, dan juga komunikatif supaya mensejahterakan mahasiswa dan juga menumbuhkan kepedulian demi menjadikan FMIPA itu lebih baik dan mewujudkan visi FMIPA Jaya lah ya. Iya. Kan kita juga kan ini ya wadah kolaboratif. Maksudnya kita kan pasti memiliki berbagai apa bahasanya potensi Iya. kan. Nah, wadah kolaboratif ini kami sediakan supaya teman-teman yang memiliki potensi entah itu akademik ataupun non akademik bisa berkolaborasi dengan Bener kita dan menghadirkan itu program-program yang luar biasa nantinya. Oke. Iya. Terus wadah edukatif. Maksudnya kita pasti tentunya dari kolaboratif itu kan pasti menghasilkan berbagai edukasi kan Bener ya, banget. tentunya ya. Hah. Dan sebagai mahasiswa FMIPA, kita itu ingin mahasiswa FMIPA itu memiliki edukasi dari berbagai sisi, entah itu isu-isu yang ada di kampus Oke. atau mungkin tentang minat bakat dan Iya. lain sebagainya. Dan wadah komunikatif ini tentunya kita itu ingin menjadikan BEM FMIPA ini sebagai sarana komunikasi untuk menghasilkan atau melahirkan berbagai keluhan-keluhan itu menjadi
sebuah kesepakatan yang bagus gitu, yang baik gitu untuk sesama. Ya kan kalau misalkan kita komunikatif, tentunya dari berbagai pihak itu enak juga Iya, gitu. pasti ya kan? sih. Karena menurut aku emang kunci dari sebuah organisasi itu juga pasti komunikasi Iya. gitu loh. Apalagi memang kadang kita kayak miskom pun bisa ngerusak segalanya gitu loh. Jadi emang menurut aku emang komunikasi itu Iya. is the key. Iya, gitu jadi kan. makanya komuniktif diadakan karena misalkan kita berkolaborasi dan mengedukasi tapi tanpa komunikasi yang baik ya percuma juga kan ya. Betul. Itu sebenarnya. Itu Gitu. sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah atau mungkin yang lagi nonton pastinya bakal apa ya? Ini tuh niat baik teman-teman dari Mas Paki dan juga Mas Pai gitu loh. Nah, jadi mungkin memang apa ya? BMF MIPA ini emang diharapkannya seperti itu gitu loh. Dan mungkin teman-teman nanti bisa lah kepo-kepo dikit lah soal mereka gitu kan. Oke. Oke, tadi aku denger-dengar kayak ada program luar biasa. Nah, mungkin boleh nggak Mas kalau misalnya disepil-sepil kayak mungkin proker yang nantinya proker unggulan atau mungkin nanti iya. yang bakal disajikan sama keberjalanan periode kalian gitu. Mungkin dari Mas Pai bisa jelasin? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Fit ya. Ada beberapa proker yang insya Allah akan kami inisiasi. Guna apa? Guna menumbuhkan minat dan ketertarikan mahasiswa FMIPA sendiri agar teman-teman punya kegiatan-kegiatan yang produktif dan itu edukatif juga. Ada dua proker ya, antara lain ada 2 proker unggulan dan proker inisiatif. Kalau aku mungkin menjelaskan di proker inisiatif dulu ya, sebelum ke proker unggulan. Proker inisiatifnya itu ada beberapa proker, antara lain yang pertama ada konservasi alam. Oh, konservasi alam. Konservasi Kayak alam. gimana itu Mas kalau misalnya konservasi alam? Konservasi alam ini kami ingin menginisiasi teman-teman FIPA untuk peka dan memantik teman-teman itu peka terhadap isu lingkungan. Isu lingkungan. Jadi oke. kita entah nanti kita mau menanam pohon ataupun bekerja sama dengan teman-teman yang berkecimpung di kekonservasian alam. Oke. Nah, dengan konservasi alam ini, Fit, itu kita ingin menghadirkan sebuah budaya organisasi juga, yang mana nilai budayanya itu adalah gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Ya. Jadi kami itu juga ada beberapa nilai organisasi dan budaya organisasi. Ya. Kalau teman-teman kepo nih, kalian bisa cek aja di Grand Design kami ya, Gia. Di Instagram bisa dicek ya, MIPA menyala teman-teman. Tapi I-nya jadi satu. Jadi M1 titik menyala. Ya. Oke. Kalau kepo lebih lanjut ya, apa aja sih yang ingin dibawa oleh Mas Faiz sama Mas Fakih nantinya untuk BMF MIPA, itu bisa kalian cek di Grand Design kami. Oke, itu teman-teman. Proker kedua itu ada kanal aspirasi. Kanal aspirasi. Ya, kanal aspirasi. Kanal aspirasi ini ingin kami bawakan untuk apa? Untuk teman-teman yang punya aspirasi, punya keresahan juga, punya hal-hal yang ingin disampaikan. Itu bisa diwadahi dengan kanal aspirasi ini. Oke. Berarti kayak pengaduan lah. Betul banget. Sifatnya seperti itu. Nah, dengan aspirasi-aspirasi ini, jadi kita tahu ya, apa sih yang perlukan oleh teman-teman FMIPA itu apa. Bener banget. Nah, ini akan kita kawal dan kita inisiasi ke sedalam sebuah forum. Oke. Kita kaji dulu apakah ini emang urgensinya teman-teman atau hanya hoak belaka gitu loh. Oke. Jadi insya Allah kanal aspirasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan tentunya untuk KBM FMIPA gitu. Oke. Kalau mungkin dari Mas Faki ada mau nambahin atau mungkin ada proker lagi yang keren-keren atau apa? Ya tentunya kan selain kita menginisiasi sebuah proker, tentunya kita juga ingin melanjutkan gitu proker-proker yang sebelumnya sudah ada dan memang bermanfaat dan bagus, kita ingin kembangkan lagi. Salah satunya mungkin itu bahasanya forum dialog. Forum dialog kan salah satu bagian dari visi kami itu kan wadah edukatif dan juga kolaboratif serta komunikatif ya. Nah, forum dialog inilah yang salah satu untuk mewujudkan visi itu. Entah itu dari sisi kolaboratif, kita pastinya bakal berdialog dengan orang-orang yang ahli di bidangnya kan, tentang misalkan isu kampus, isu nasional, itu kan pasti kita butuh kolaborasi supaya kita juga dapat mengedukasi nilai edukatif di visi tadi itu. Dan juga kita bisa menghadirkan ini dengan komunikatif. Maksudnya gimana? Soalnya kan kalau kita berdialog, tentunya kita berkomunikasi dong. Bukan hanya satu arah tapi 2 arah kan. Dan tentunya itu
sangat penting lah buat kita berkomunikasi gitu untuk menghadirkan kolaborasi dan edukasi tadi. Lalu kita juga ingin melanjutkan bahasanya MIPA mengajar. MIPA mengajar. MM. Apa tuh MIPA mengajar? Kalau MM misalkan loh. teman-teman tahu itu yang bahasanya kita mengajar ke desa, Iya. ke SD di desa tersebut dan juga mungkin bisa membantu-bantu warga sekitar ya. Nah, ini juga salah satu bentuk implementasi kami terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya kan Ya. pengabdian masyarakat kan ya. Bener banget. Nah, Bener jadi kita ingin melanjutkan nih program yang sudah bagus, tentunya yang bagus kita lanjutkan dong. Iya ya kan? pasti dong. Apalagi kan anak 23 nih mungkin belum tahu ya soal Iya, MM itu kan. betul. Iya. Apa nih MM? Kok ada MM juga ini? MIPA menikah kah? Oh Ya, bukan. bukan. MIPA mengajar ya? MIPA mengajar. MIPA mengajar MIPA boleh. mengajar. Oke Ya. oke oke. Lanjutnya ada lagi nih. Apa? FLS. FLS. FLS Oh, kalau kemarin mungkin, ya. Ya, kalau mungkin kalau teman-teman tahu itu Future Leader School lah bahasanya. Nah, kita kan yakin nih mahasiswa FMIPA itu pasti memiliki potensi selain di bidang pengetahuan FMIPA ya. Iya. Pasti memiliki potensi di kepemimpinan kayak atau komunikasi, argumentasi dan lain sebagainya. Nah, Iya. Future Leader School ini salah satu wadah ya untuk teman-teman semakin berkembang dan juga mengasah skill Iya. kepemimpinannya, komunikasi dan lain sebagainya. Ada juga Advo Center perihal advokasi dan kesejahteraan mahasiswa dan juga ada tentang partnership. Nah, di sini partnership kan kita juga ingin berkolaborasi gitu dengan pihak-pihak eksternal, entah itu instansi atau produk yang juga ntar kan pasti bisa bermanfaat ya bagi Iya. FMIPA-nya sendiri, bagi teman-temannya sendiri, entah itu branding keluarnya, entah itu dari kita mendapatkan berbagai ilmu dari pihak luar dan lain sebagainya. Benar banget sih. Mungkin ya mungkin apa namanya? Istilahnya proker-proker yang dulu-dulu yang masih misalnya masih bermanfaat untuk KBM MIPA memang masih dipertahankan gitu. Tentu. Tapi dengan walaupun memang ada beberapa proker yang masih dilanjutkan, tapi ada beberapa proker yang baru pastinya. Pasti. Yang Mungkin istilahnya- aku mau nambahin ya Fit ya. Oke, ada lagi masih. Ada lagi. Waduh, Kita banyak proker banget inisiatif selain tadi ya. Kan udah dijelaskan Fakih program unggulan yang kita lanjutkan dari Iya. perjalanan tahun kemarin yang Benar mungkin bisa kita inisiasi lagi dan kita perbaiki lagi nantinya. Hmm. Nah, ada juga beberapa proker inisiasi lagi dari kami itu untuk menarik minat dan ketertarikan teman-teman mahasiswa dalam mungkin hal seputar seminar ya. Oh, seminar. Iya, Wow. seminar. Jadi kita ingin menghadirkan sebuah MIPA workshop, Fit. MIPA workshop. Entah Wow. itu tentang workshop tentang kepenelitian, tentang entrepreneur, tentang pekerjaan nantinya ataupun sharing-sharing dengan alumni-alumni kita yang insya Allah ilmu-ilmu itu bisa kita kembangkan nantinya dan Iya sih. itu bisa menarik teman-teman ya. Kalaupun teman-teman tertarik dengan hal fotografi atau videografi nantinya ingin kita lakukan itu berbatch-batch gitu loh. Oh, wow. Ya kayak Keren MIPA banget sih itu. workshop batch 1 terus iya, habis itu- batch 2. Oke, Nah, oke, paham. Wah, berarti emang istilahnya dari kalian berdua, dari Mas Fakih dan juga Mas Pak itu pengen banget istilahnya menjadi wadah lah untuk Betul. semua teman-teman mungkin FMIPA ini ada yang mau ke film atau mungkin hobi ke film atau mungkin kayak Mas Pak ini hobinya teater atau mungkin nanti ya. ada beberapa prokernya atau mungkin dari teman-teman yang memang fokusnya ke penelitian. Itu tuh pasti bakal ada wadahnya masing-masing begitu. Ya, emang bener banget sih karena emang orang tanpa wadah tuh nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi mungkin niat baik dari Mas Pak dan juga Mas Fakih untuk memberikan wadah buat teman-teman FMIPA pastinya mungkin bakal semoga nanti terlaksana dengan lancar. Amin, ya. amin. Oke, mungkin aku juga mau tanya nih. Kan mungkin dari kepengurusan BEM tahun lalu ya, dari BEM MIPA mungkin Mas Fakih sendiri kan tahu kayak mungkin budaya kerjanya Iya. atau mungkin nilai-nilai yang dibawa. Nah, mungkin dari tahun kepengurusan kalian nih mungkin nilai atau mungkin apa ya? Istilahnya budaya kerja kalian yang kalian mau bawa tuh mau gimana gitu loh untuk kepengurusan BEM tahun ini. Iya, mungkin Dari dari Fakih. nilai dulu Iya. ya, nilai organisasi itu nilai apa aja sih yang kita ingin bawa untuk keberjalanan periode ke depan itu ada 5 toh. 5. Ada 5. Yang pertama itu integritas. Jadi kita itu ingin bahasanya menghadirkan sifat integritas terhadap setiap penggawa sehingga amanah apapun yang diberikan dapat diselesaikan dengan tanggung jawab Oke, gitu ya kan. oke. Kalau misalkan kita berintegritas kan pasti bisa bertanggung jawab kan. Pasti. tentunya. Terus yang kedua itu kita itu ingin nilai inovatif. Nilai inovatif. Inovatif. Oke.
Nah, kita kan tahu ya, mahasiswa itu pasti memiliki berbagai pikiran-pikiran yang kreatif dan Betul banget. bahasa out of the box lah ya. Iya. Nah, jadi kita itu ingin menghadirkan nilai inovatif ini sehingga berbagai program-program atau kegiatan-kegiatan nantinya itu walaupun mungkin sama seperti MIPA mengajar, tapi kita akan bumbui dengan hal-hal yang inovasi gitu. Entah itu ada hal-hal yang baru atau mungkin ada kolaborasi baru dan lain sebagainya. Betul Nah, banget. nilai ketiga ini yang tadi melanjutkan ya, kolaboratif. 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 Jadi ya kita ingin inilah ya, bahasanya berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga ya tadi kegiatannya itu dapat berjalan secara bagus dan juga lebih baik lah ya, Bas. Iya. Soalnya kan kalau misalkan kita berkolaborasi tentunya kita memiliki banyak sudut pandang dan juga Bener banyak ilmu baru lah kan yang Iya. bisa kita dapatkan. Terus yang keempat, kita itu ingin membawa nilai sinergitas lah ya, Bas ya. Kita itu ingin setiap punggawa itu bersinergi. Misalkan kita sudah bersinergi, tentunya kita menjalankan segala kegiatan, amanah itu pasti bakal enak gitu. Soalnya kita Iya, udah bener banget. bersinergi satu sama lain. Jadi dapatlah chemistry-nya ya Iya, bahasanya pasti. ya. Oke. Dan yang terakhir kelima itu profesionalitas. Profesionalitas Iya, pasti sih. Pasti itu Itu profesionalitas. paling tuh penting sepertinya kayak. Paling penting. Nilai Makanya- terakhir itu paling penting banget ini kayak. Betul. Kita profesionalitas ini bukan untuk punggawanya aja, tapi dari sistem kerjanya, dari pelaksanaan program kerjanya, dari kepengurusannya itu kita taruh nilai profesionalitas. Mengapa? Karena jika kita sudah profesional, tentunya apapun yang kita lakukan itu pasti akan profesional juga hasilnya. Iya, bener banget sih. Jadi kan kita melakukan kegiatan seolah-olah kita itu seorang profesional padahal kita mahasiswa gitu kan. Bener. Iya. Ya itu sih mungkin kadang beberapa orang lupa lah tentang profesionalitas Iya, itu. Jadi betul. mungkin itu yang mungkin kalian bawa gitu buat besok. Oke, kalau misalnya budaya kerja gimana Mas? Kalau budaya ya, Fit, insya Allah kami akan membawa beberapa budaya organisasi. Itu ada 8 poin sih. 8. 8 poin. Nah, Banyak ini sekali tuh emang. sebenarnya terinspirasi dari teman-teman di komunitas Solo Komunitas apa? Bersimfoni. Oh. Kalau teman-teman tahu ya, Solo Bersimfoni. Jadi itu inisiasi dari teman-teman Solo Bersimfoni yang namanya Hastalaku sih. Stalaku. Hastalaku. Itu apa itu? Hasta itu 8 Hastalaku. ya, 8 perilaku. Oh, 8 Nah, perilaku. Menurutku dan Fakih, 8 perilaku ini bisa diterapkan oleh semuanya di entah itu kepengurusan ataupun teman-teman KBM FMIPA. Karena 8 perilaku ini adalah 8 perilaku yang baik dan bisa kita sinergikan gitu loh. Antara lain yang pertama yang aku spill tadi ya. Iya. Itu ada gotong royong. Fit. Gotong royong. Gotong royong. Oke. Jadi kami ingin semua masyarakat di FMIPA itu bisa bergotong royong lah. Tidak ada rasa apa ya? Aku menang sendiri enggak. Iya. Jadi kalau teman-teman ada kesusahan ya kita bantu. Ataupun dari fakultas mengadakan suatu acara yang kita bisa mengiasi bersama-sama ya kita lakukan bersama-sama gitu loh. Betul banget sih. Dan kalaupun itu di kementerian ya ataupun kepengurusan, teman-teman dari kementerian lain lah yang memerlukan bantuan kita bantu. Betul Karena banget. kepengurusan ini kita jalankan bersama-sama, enggak sendirian. Iya sih. Terus nilai yang kedua itu ada guyup rukun. Guyup rukun. Jadi kita enggak cuman gotong royong aja di Iya. sini. Kita itu bisa rukun kok. Kita itu enggak Iya. kita itu bisa guyup. Karena aku rasa ya kita enggak perlu punya musuh, Fit. Kita harus berteman karena 1000 teman lebih sedikit daripada satu musuh ya. Waduh. Itu quotes Iya. itu quotes yang sangat keren. Quotes itu. Iya, sangat keren ya. Oke. Makanya kami ingin budaya ini Heeh. biar teman-teman kita bisa enak lah kalau kita sapa-sapaan di MIPA kan bisa Iya. enak kan rukun. Nggak yang gitu. canggung atau Betul, gimana betul, gitu. betul. Terus yang ketiga itu gerabak semana. Yang itu gerabak semana ya. Iya. Ya Semangat. saling menghormati lah. saling menghormati. Saling menghormati Penting sih satu itu. sama lain. ya. Penting sih. Karena kalau kita nggak menghormati satu sama lain ya sama aja gitu loh. Respect bro. Betul. dulu ya. Respect bro. Respect. Ada Respect. keputusan gitu kan, Iya. kita harus menghormati walaupun Hormati. tidak sesuai sama Betul. kita. Iya, betul banget. Terus yang keempat itu ada lembah mana. Lembah Lembah mana. mana? Lembah mana. Waduh, apa itu Mas? Itu kayak menghargai lah. Kita menghargai. Ya sama konsepnya. Kurang ya. lebih sama ya. Sama. Oke, habis itu ada Terus ada ewah pakewoh. ewoh pakai woh. Ewah pakewoh. Apa itu Mas? Ewoh pakai woh. Kalau menurutku ya ewah pakewoh kalau kita ada
keberjalanan proker ya. Kita ya kayak itulah nilai integritas. Iya. Kalau kita nggak bertanggung jawab, ya kita harus ewo. Oke. Ya, kita harus menjalankan tanggung jawab itu semaksimal mungkin, Wit. Jadi aku ingin teman-teman nantinya itu menerapkan kayak nek gak teko gak apa ki pekiwuh lho karo Iya. kancane. Atau enggak Soalnya isin lah ya. iya betul, kayak iki kan keberjalanan bareng. Iya. Iki keberjalanan satu organisasi, satu kapal, satu wadah. Iya. Nek kowe gak meh ngancani apa gak pengen peka sama orang apa kementerian lain. Hah. Kowe perkiwuh lho. Iya. Kewo. Iya sih, iya. Soalnya kalau nanti kamu kesusahan yang bantu kamu siapa gitu loh. bener banget. Apalagi kan kita juga makhluk sosial ya. Saling membutuhkan sama Betul. lain. Mentang-mentang paling sangar mungkin kayak bener. aku iso dhewe. Nah, Ya, itu mungkin. Kita tuh nggak bisa sendiri. Iya, kan? bener Kita banget. hidup berdampingan. Bener banget. Makanya kalau kita nggak bisa ya kita minta tolong. Iya, Kita minta pasti sih. tolong. Ya mungkin itu sih apa namanya? Harus mau berani juga buat minta Betul. tolong. Bener banget. Terus ada itu nilai ke-6 ya, Iya. itu pengertian. pengertian. Ya, kita harus mengerti ya satu Hmm. sama lain, entah itu dari tiap staf, tiap menteri, tiap menko ataupun dengan teman-teman KBM MIPA. KBMF nih, Pak. Kita harus mengerti satu sama lain. Yang dibutuhkan kita itu apa? Apakah sifat apresiatif atau kita ingin dihargai Bener banget. atau kita ingin dimengerti atau kita ingin didengar dan dinasehati? Apakah kita perlu motivasi? Kita harus mengerti lah. Bener sih. Apalagi maksudnya kalau misalnya untuk apresiasi ya, itu kan sangat-sangat penting kan. Kadang emang kayak kita mungkin udah capek-capek kerja, mungkin atau Nah. capek-capek istilahnya ngejalanin proker, tapi kok ini kok apresiasinya nggak ada gitu kan. Kadang beberapa emang ngerasakan lah ya. Iya, betul. Mungkin Soalnya itu pengalaman aku sendiri juga, Fit. Oh, oke. Pengalaman aku sendiri juga ya. Itu kayak aku tuh kayak ganjel gitu ya. Iya. Karena kenapa kita kan udah bekerja keras nih. Iya. Iya. Kerja keras, kita ngasih lembur-lembur gitu ya. Iya. Tapi kok nggak ada apresiasinya. Iya, Maka pasti. dari itu aku ingin nantinya, kita ingin nantinya manner minta tolong, terima kasih dan maaf itu kita laksanakan gitu loh. Iya sih. Soalnya itu manner yang sepele, tapi itu iya, berdampak besar gitu. bener banget. Dan sering dilupakan. gitu. Nah. Iya, itu sih. Ya mungkin ya itu ya. Oke, lanjut lagi Mas. Lanjut lagi. Ada nilai ketujuh itu ada adab asor. Adab asor. Adab Apa itu Mas? asor. Ya kita bisa berbudi luhur lah. Berbudi luhur. Karena apa? Karena kita kan juga ada di Solo ya, Fit ya. Iya. Jadi kita ya harus berbudi pekerti, berbudi luhur. Karena sopan santun itu juga perlu. Pasti sih Mas itu kalau itu. Kalau kita bisa sopan dan santun, maka teman-teman yang lain itu bisa menghargai kita juga. Gitu. Bener banget sih. Dan bisa menerima kita apa adanya. Iya sih, apalagi kalau misalnya emang kita istilahnya apa ya? Tadi kayak respect atau mungkin menghargai orang juga pasti feedbacknya kurang lebih kan sama gitu kan. Orang kita juga niatnya baik untuk seperti ini seperti itu dan pastinya diharapkannya feedbacknya juga mendapatkan yang baik gitu. Oke. Mungkin ada lagi Mas terakhir? Mungkin terakhir ini tepos liro sih. Tepos liro. Tepos Apa itu liro. Mas? Jadi yo ikhlas lah kita. Ikhlas. Kerja ikhlas. Jadi Jadi niat baik kita niat itu harus baik itu ikhlas. ikhlas. Iya sih. Agar apa ya? Mungkin dampaknya itu nggak kita rasakan sekarang. Bener. Mungkin dampaknya Bener. itu bisa kita rasakan nanti pada saat entah itu kita nanti berjejaring di dunia kerja ataupun Iya, hal-hal yang kita memerlukan bantuan teman-teman. bener banget. Jadi kalau kita ikhlas menjalankan sesuatu ya insya Allah nanti bakal ada dampak baiknya gitu loh. Iya sih, bener banget sih. Apalagi kalau misalnya emang kerja nggak ikhlas tuh menurut aku susah banget gitu. Kalau Betul. nggak ikhlas dari hati gitu kan, kayak aduh ini gimana ini kalau misalnya ini kayak gini, aduh udahlah. Akhirnya jadi apatis kayak Betul. udah, apa namanya ya udah, yang penting udah ada yang lain-lain gitu kan. Kayak nggak yang dari kemauannya dia sendiri mungkin Iya. gitu ya. Makanya harus memang ada kerja ikhlas gitu. Iya sih, itu mungkin saling berkesinambungan sih menurut aku, kayak misalnya tadi kayak andap asor, habis itu pengerten, habis itu di lembah mana ya, habis itu dan juga nanti tadi poin-poin yang sangat banyak itu. Nah mungkin buat kepengurusan tahun depan deh itu mungkin ya aku berharap apa yang Semoga. disampaikan Semoga oleh Mas Pai dan juga Mas Faki itu nantinya bakal terimplementasi lah Amin, untuk amin, buat amin. KBMF MIPA begitu. Siap. Oke, mungkin ini kita sebenarnya udah mau kayak di sesi terakhir. Oh, Waduh. udah ya. Iya. Padahal baru Udah- tadi aja ya. udah Iya, oke. berapa menit? Udah berapa menit ini? Udah 5 jam kayak Mas. Waduh. Enggak. Sebenarnya ini enggak masih dong. banyak yang pengen kita Iya. obrolin. Waduh, tuh. waduh. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya emang mau kepo-kepo lagi sih menurut aku
join sekalian aja gak sih? Iya betul. Bener nggak sih? Betul ya, Bener nggak sih? teman-teman. Bener kan? Kalau teman-teman penasaran ya bagaimana nantinya, Iya, aku bener harap banget. teman-teman bisa menarik diri. Dan ini tuh sebenarnya nggak istilah kalian harus ikut aku sama Fakih enggak. Enggak. Tapi seberapa peduli teman-teman untuk keberjalanan FMIPA nantinya gitu loh. Jadi Bener banget. teman-teman tunjukkanlah rasa kepedulian kalian itu gimana gitu loh. Kalau yang berjalan cuma aku sama Fakih kan nggak mungkin, Fit. Betul. Bener banget. Jadi aku ingin turut andil teman-teman untuk berkolaborasi di sini. Kita bawalah FMIPA ini nantinya ke jalan yang lebih baik lagi. Iya, Dan bener banget. kalaupun kita bisa berprestasi, Hmm. kita prestasi bareng-bareng. Iya bener banget. Ya itu sih. Apalagi tadi kan teman-teman juga udah mendengarkan lah istilahnya itikat baik dan juga nanti proker-proker yang nantinya pastinya bakal berjalan untuk kebermanfaatan FMIPA sendiri gitu kan. Jadi mungkin teman-teman nih mungkin kurang lebih ada gambaran lah untuk terkait keberjalanan BEM tahun depan gitu. Nah mungkin ini nanti buat closing statement deh. Ajakan aja teman-teman kayak mungkin apa sih yang harus pokoknya buat mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa angkatan 2022 2021 untuk istilah apa ya, menarik mereka lah. Itu apa yang kalian nanti pengen istilahnya apa ya, garansi gitu. Oh, ini jadi closing statement. Iya ya. sekalian mungkin dari Pagi dulu deh. Oke, mungkin gini ya teman-teman ya, dalam perjalanannya banyak sekali nih Iya. orang-orang yang pasti memiliki gagasan. Tapi dari banyaknya orang yang memiliki gagasan itu, sedikit yang mampu mengeksekusi gagasannya. Iya. Dan dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi orang yang mampu membuat gagasan itu bertahan dan berkelanjutan. Tapi nih, ada satu tahap lagi yang perlu diupayakan supaya memperbesar gagasan tersebut, yaitu mengkolaborasikannya. Iya. Aku dan Mas Rifai dan tim-tim dari MIPA Menyala ini sadar secara penuh bahwa gagasan dan narasi yang tadi kita sampaikan tentunya hanya dapat bisa dimanifestasikan bersama kalian semua, bersama teman-teman FMIPA semua, sebagai kawan juang menuju perjalanan yang lebih baik, sebagai kawan juang untuk arah yang lebih baik. Karena sejatinya perubahan, keberlanjutan, dan perbaikan itu adalah hal yang harus diperjuangkan, bukan sebuah hak kado yang dihadiahkan. Waduh, Gitu. keren banget. Linknya mana? Link di bawah ada nggak? Langsung join nggak ini? Oke, kalau dari Mas Faiz sendiri gimana Mas? Kalau dari aku cuma 3 kata aja ya teman-teman. 3 kata. Apa itu? Berpikir, bergerak, dan berdampak. Berpikir, bergerak, dan berdampak. Sangat super sekali teman-teman. Super sekali. Super sekali teman-teman ya kan. Aku panjang-panjang kalah sama Mas Rifai cuma 3 kata doang. Iya, makanya. Karena emang menurutku berpikir tadi apalagi bergerak, berdampak. Waduh, itu maknanya sangat dalam sekali. Oke, Aku mau udah 3 kata kan? Aku Oh, 2 3 kata kata. lagi? Dua Aku kata 2 apa? kata aja biar Apa? lebih keren gitu. apa? Bergerak, berkontribusi. Satu kata. MIPA Menyala. Woi. Itu 2 kata. Menyala, Badu. Menyala. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya emang dari teman-teman sendiri mau pengen lebih tahu atau mungkin lebih lanjut, mungkin bisa langsung ke IG-nya MIPA Menyala, I-nya yang nomor 1 ya. Betul. MIPA Menyala karena cuma 1. MIPA Menyala gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya emang kepo-kepo bisa dicek di situ ya. Iya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi atau mungkin kalau memang pengen nyemplung itu Iya. juga sekalian gitu. Ditunggu nanti buat open recruitment-nya begitu ya. Iya. Oke, mungkin untuk episode kali ini kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Dan pastinya mungkin aku terima kasih buat narasumber Mas Fai dan juga Mas Paki yang telah menyempatkan lah, meluangkan waktu untuk menjelaskan apa sih BEM FMIPA atau mungkin gimana sih nanti keberjalanannya di bawah kalian gitu loh. Kita yang harusnya terima kasih Iya. ya di Kita terima kasih nih, udah kita yang diundang terima di kasih. sini. Iya sih, mungkin kapan-kapan kita lagi ngobrol-ngobrol Iya, lagi. boleh. Oke, mungkin dari aku cukupkan aja untuk ngopi MIPA ini. Dari aku pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Iya. Ditunggu ya di BMF MIPA ya. Menyala ya teman-teman.